Kak. Belum ya? Mau nanya dong dari teman-teman ini udah dapat kisi-kisi nggak dari dosennya atau misalkan? Belum Kak. Belum ya? Belum Kak. Belum Kak. Dosennya siapa aja yang boleh saya tahu dosennya? Falaha. Ibu Falaha. Oh. Pak Rahman. Apa Pak Rahmat? Pak Rahman Fauzi. Oh Pak Rahmat Fauzi. Oh. Terus siapa lagi? Pak Fuad. Pak Fuad. Oke. Sama siapa? Ada berapa sih? Ada 5 atau 4 dosennya? Saya lupa juga, itu udah lama nggak belajar, udah lama nggak itu ketemu dosen Fauzi juga. Mungkin bisa kita mulai aja ini tentang analisis. Nah, mungkin tanya nih, analisis itu apa sih? Analisis itu kayak kita di sini untuk menyusun schedule waktu proyek yang akan dikerjakan gitu dari nol, dari awal sampai akhir. Kan di sini soalnya pertama dengan menggunakan analisis dan pendekatan weighted average, tentukan berapa durasi untuk setiap aktivitas untuk pembulatan kece ke atas tanpa desimal. Nah, jadi maksudnya ini ada namanya weighted average. Weighted average itu apa sih? Nah, ini ada waktu rata-rata yang akan menjadi patokan untuk pekerjaan waktunya tersebut. Cara hitungnya gimana sih? Mungkin di PPT ada, kemarin saya baca-baca di PPT-nya, rumusnya itu mungkin bisa agak naikkan kali dia. Nah, kan di sini udah ada nih untuk penentuan waktunya. Kalau seingat saya di soalnya itu ini nggak ada, ini kita harus cari dulu untuk pertama kali. Jadi cara hitungnya mungkin bisa sambil catat atau gimana gitu, soalnya yang itu rumusnya itu adalah waktu optimis ditambah waktu pesimis ditambah 4 kali waktu most likely dibagi 6. Nah, mungkin masih bingung kenapa sih Kak, optimis itu apa, pesimis itu apa, most likely itu apa. Nah, optimis itu adalah waktu yang dikerjakan yang paling cepat. Optimis waktu yang paling cepat dikerjakan itu apa, berapa minggu gitu. Kalau pesimis itu waktu yang paling lama, yang kayaknya pekerjaan ini paling lama ini berapa minggu deh, minggu kelima gitu misalnya. Terus most likely itu kayak yang pengerjaannya bisa yang waktu yang pas lah gitu, most likely waktu yang pas untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, rumusnya ini tadi bisa saya jelaskan tadi, 2 optimis ditambah pesimis ditambah 4 kali most likely dibagi 6. Jadi 2 ditambah 5 dikali 4 kali 4. Jadi 2 ditambah 5 ditambah 16. 2 tambah 5 7 tambah 16 23 dibagi 6. 23 dibagi 6 kan 3,6 ke atas lah. Nah, itu kita bulatkan jadi 4 minggu. Gitu caranya untuk mencari weighted average. Mungkin bisa saya tunjukin rumusnya. Mungkin bisa saya screen dulu Kak Widya. Oke, boleh. Udah. Oke. Udah kelihatan? Udah Kak. Oke. Nah, ini rumusnya untuk formula untuk mencari weighted average. Optimist time dikali 4 kali most likely time ditambah pessimist time per 6. Nah, ini juga ada contohnya, salah satu contohnya. Jadi misalkan ada optimis 8 hari, untuk waktu terus most likely time-nya 10 hari, pessimist time-nya 24 hari, lalu ditambah, kan tadi kan most likely-nya 10 hari, 4 kali 10 ditambah 8 ditambah 24 dibagi 6 sama dengan 12 hari. Nah, ini 12 hari ini untuk pengerjaan yang akan dimasukkan ke weighted average gitu. Oke. Mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya.
Halo? Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Gimana? Udah pada jelas atau belum? Atau masih ada yang bingung? Atau yang masih bingung? Atau penjelasan saya terlalu cepat gitu? Oke, berarti aman ya kalau masih diem. Saya bisa langsung di share screen ya. Oh, ada untuk Oh, masih kurang paham ada dari Tasya. untuk kurang pahamnya di bagian mana ini? Biar bisa kita lebih dijelaskan lagi. Di bagian dari awal atau dari mana Tasya untuk menghitung apa? Oh, belum selesai nyatetnya. Oke, sorry. Oke, saya screen lagi ya. Bentar ya. Apa sudah? Perlu dicatat? Halo, apa sudah untuk itu? Untuk mencatatnya atau bagaimana? Oke, mungkin kalau sudah mungkin bentar lagi dikit. Oke, bentar ya. Nah, oke, waktunya cukup ya untuk dicatat. Nanti kalau misalkan masih kurang jelas, ntar saya kirim via chat saja. Oke. Oke, bisa lanjut, Kak. Kak Widya bisa lanjut? Udah muncul? Sudah. Nah, yang selanjutnya tuh yang kedua itu adalah menentukan jalur kritikal dan jalur lainnya dari project. Nah, di sini tuh biasanya kan nggak semuanya ada clue kayak gini, tapi kalau di sini tuh ada clue-nya itu ada 4 jalur, serta di sini kita bisa menghitung rencana durasi pengerjaan project serta total durasi dari masing-masing alur. Jadi nanti kalau misalnya biasanya ya jalur kritikal ini biasanya tuh dikasih warna merah gitu kalau kita dalam pembuatannya. Kemudian di jalur kritikal sendiri itu kita bisa tahu tuh berapa sih durasi pengerjaan projectnya itu berapa gitu. Kemudian yang selanjutnya tuh ada hitung total float, total slack. Kemudian yang keempat itu ada kapan aktivitasnya. Dan yang selanjutnya ada pre-floatnya, kemudian ada planningnya. Mungkin biar kalian enak lihatnya, aku share ini aja kali ya, link buat lihat soalnya. Biar nanti kalau kita bahas, biar enak gitu. Ini, kita share. Aku share ke sini buat soalnya. Udah bisa dibuka. Udah pada bisa buka soalnya semua? Sudah, Kak. Oke. Bisa lanjut untuk pembahasannya ini. Oke, kita lanjut langsung ke pembahasannya aja ya.
Bentar. Nah, udah muncul ya. Jadi untuk yang tadi kan udah ditampilin di sini. Ada optimistic, pessimistic, most likely sama average-nya udah ditentuin ya. Kalau yang misal di soal yang lain tuh belum tentu ditentuin, jadi tadi udah dijelasin sama Kak Rafif untuk nilainya. Nah, selanjutnya kita akan membuat jalurnya. Dan di sini tuh jalurnya itu ada 4 kan tadi di clue-nya. Itu yang pertama adalah dari S to start, kemudian ke A, kemudian ke D, itu dilihat dari sini. Jadi di sini ada start, di sini ada. Nah, itu yang pertama itu ada A, D, E, F. Nah, A, D, E, F itu jumlahnya 28, di mana 28 itu didapat dari nilai ini 4, 5, ditambah 11, ditambah 8. Itu jumlahnya 28. Nah, dari mana sih kita dapat nilai dari 4, terus yang dapat nilai 5, nilai 11, dan nilai 8 itu didapat dari week average-nya. Kemudian setelah itu kita akan menentukan yang di posisi sininya. Itu didapat dari 4 ditambah week yang sudah dikerjakan itu 1 tambah 4 dikurang 1. Berarti di sininya tuh ada 4. Gitu. Sama juga yang ini, karena ini udah dikerjain di week yang keempat, berarti selanjutnya ada di week ke-5. Kemudian week ke-5 ditambah 5 dikurangi 1 itu 9. Terus lanjut lagi, habis 9 kan 10. Nah, 10 ditambah 11 dikurang 1 itu 20. Kemudian dilanjutkan hingga dia itu di posisi yang F. Nah, setelah dihitung, kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu yang ada dari S ke A, ke B, ke C, dan N. Dibuat lagi di sini. Kemudian dilanjutkan ke yang S, A, B, J, dan N. Kemudian di yang S, G, H, I, J. Nah, di sini dapat dilihat untuk jalur kritikalnya itu ada di yang SG, H, I, J. Karena dia itu 62 hari. Itu paling lambat banget. Itu pengerjaan diselesaikan dalam waktu 62 hari. Seperti itu. Mungkin Kak Rafif mau nambahin, Kak? Oke, untuk soal 2 kan kita mencari tentang critical path. Critical path itu yaitu waktu yang pengerjaannya paling lama dari satu alur gitu. Tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Widya, dari yang pertama start A, D, F sampai N itu 28 hari, lalu S, A, B, C, N 18 hari, kemudian S, A, B, J, N 23 hari, dan S, G, H, I, J, N 62 hari. Nah, jadi kita bisa simpulkan untuk waktu yang paling lama itu 62 hari, dan itu kita bisa tetapkan sebagai critical path-nya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan yang masih bingung untuk penempatannya dan lain sebagainya. Kak, izin bertanya boleh nggak? Iya, boleh. Boleh banget. Cara nentuin S, A, D, E, F sampai N, terus S, A, B, C, N, kayak gitu-gitu tuh dari mana, Kak? Bisa naik dulu. Nah, kan di sini ada namanya predecessor. Predecessor itu adalah aktivitas sebelum, jadi si aktivitas yang akan diisi. Misalkan start nih. Aktivitas pertama itu start. Lalu ada yang kedua itu aktivitas A. Nah,
di sebelahnya ada predecessor start. Jadi sebelum A itu ada aktivitas start. Nah, jadi nanti bisa ditarik garis dari start itu arahnya ke A gitu. Terus misalkan ke B, misalkan ada aktivitas B, predecessornya itu A, jadi bisa kita tarik setelah aktivitas A itu kita tarik garis jadi aktivitas B itu dan lain sebagainya. Nah, ini juga predecessor ini tergantung soal juga. Tadi kan juga bisa aja tuh dari start bisa A dan juga di sini bisa aja G gitu. Mungkin masih cukup bisa dimengerti atau bagaimana? Masih bingung Kak. Masih bingung gimana? Penentuan letaknya itu. Kak, berarti yang predecessor itu sebelum dari yang name itu peletakannya? Iya. Itu penulisan gitu. Tadi siapa yang masih bingung? Saya Kak. Bingung peletakannya ya? Jadi, Iya. Bisa diturunin dikit. Tadi ke bagian ini. Nah, kan tadi kan pertama itu ada S, terus ke A kan. Nah, ini pembentukannya gini. Jadi misalkan ada mulai start, terus ada kotak A. Nah, ini bisa garis. Jadi ada garis. Jadi A ini predecessornya S. Sebelum aktivitas A ada aktivitas S gitu. Terus juga ada di G. Nah, G ini kan predecessornya S. Nah, jadi aktivitas G ini sebelumnya itu ada aktivitas start. Nah, ini ada satu trik. Ini emang lebih pintar-pintar analisisnya sih, udah dibantu juga sama predecessornya. Jadi ini juga harus hati-hati juga untuk ngerjainnya, soalnya kita kan ngerjain sering buru-buru nih. Misalkan apa nih dari start ke A, terus yang baris keduanya B itu ke A, terus yang ketiga itu ternyata bisa kebalik gitu. Ternyata itu C, aktivitas C ternyata itu bisa langsung start. Nah, itu biasanya harus lebih teliti aja sih untuk pengerjaan ini. Soalnya penilaiannya juga kayak gitu. Mungkin gimana dari siapa tadi namanya? Halo? Oke, mungkin cukup. Ada lagi yang ingin bertanya yang masih bingung? Kamu bertanya. Oke, gimana? Untuk yang bagian J, itu kan yang di depan tuh 50. Jadi kenapa bisa 50? Apa harus kita bikin yang SGHI baru J, atau bisa juga dari nentuin SABJ kayak gitu? Kamu 50-nya lihat yang warna hijau ya? Ya, yang hijau. Untuk critical path-nya ini kan tadi sudah disinggung sama Kak Widya, itu kita menggunakan yang weight average. Untuk peletakan weight average-nya, kita taruh di warna coklat ini yang tengah atas. Itu buat peletakan weight average-nya. Gitu. Kalau misalkan yang warna hijau ini 50 ini nanti di soal berikutnya tentang apa tadi masalah. Sebentar ya, saya cek. Tentang waktunya. Jadi itu yang hijau itu ada nama yang hijau itu adalah nanti pembahasannya setelah ini. Ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita lanjut ke pengerjaan selanjutnya? Kak, kalau yang kotak-kotak biru, kuning, biru yang di bawah itu ngitungnya gimana, Kak? Nah, ini kita akan langsung masuk ke pertanyaan ke pengerjaan selanjutnya itu yang ini. Oke. Kan tadi kan sudah kita tangkap. Kita sudah nentuin nih jalur kritikalnya. Nah, terus di sini ada soalnya nih. Ada jalur lainnya dengan clue total 4 jalur loh. Ini kan tadi udah nentuin jalur, terus kita hitung rencana durasi pengerjaan project. Oke, kita bisa ke flow-nya lagi, Kak. Nah, tadi kan ada pengerjaan durasi. Nah, di sini tuh ada 2 cara pengerjaan perhitungan durasi, yaitu forward pass sama backward pass. Forward pass itu pengerjaan dari
waktu yang paling tercepat gitu. Jadi yang dihitung dari waktu tercepat. Kalau misalkan backward pass itu waktu yang pengerjaan yang paling lama gitu, ya paling deadline gitu, deadline-nya kapan gitu untuk pengerjaan dari si aktivitas proyeknya tersebut. Mungkin kita bisa mulai pertama itu kita mengerjakan forward pass. Forward pass itu pengerjaannya yang warna hijau ini. Ini kan hijau ada dua, yang paling depan sama yang paling belakang. Yang paling depan itu namanya early start, yang paling belakang itu namanya early finish. Jadi early start dan early finish ini kita menentukan waktu tercepat untuk mengerjakan dan menyelesaikan suatu aktivitas di proyek. Misalnya, untuk satu proyek pasti dimulai dari minggu pertama kan, dari hari pertama atau minggu pertama. Nah, di sini kita sudah dapat ini weight average-nya 4 hari. Terus di akhirnya ini kok bisa 4 Kak? Kenapa nggak 5? Nah, ini untuk cara perhitungannya begini. Untuk kita mendapatkan early finish, early start ditambah weight average dikurang 1. Oke, saya ulangi lagi. Early start ditambah weight average dikurang 1. Nah, jadi jadi contohnya 1 sebagai early start ditambah 4 untuk weight average-nya kan hasilnya 5. Lalu dikurang 1 sehingga kita bisa dapat early finish-nya itu 4 minggu. Lalu kita ke untuk pengerjaannya ini kita harus mengerjakan yang critical path dulu terlebih dahulu biar lebih gampang untuk pengerjaan selanjutnya. Jadi misalnya di minggu pertama weight average si G ini 15 minggu. Jadi 1 ditambah 15 dikurang 1 hasilnya 15 minggu untuk early finish-nya si G. Lalu kita pindah ke aktivitas H. Di aktivitas H kok 16 minggu gitu. Aduh, bingung nih gimana kok bisa beda. Nah, untuk penentuan early start-nya yang selanjutnya tinggal early finish di aktivitas sebelumnya ditambah 1 sehingga kita mendapatkan early start di aktivitas selanjutnya. Jadi misalnya early finish yang di G ini udah 15, lalu kita masukkan ke early start, tinggal ditambahin satu aja, jadi 16 minggu. Dan untuk pengerjaan selanjutnya akan sama untuk mengerjakan early finish, early start, dan lain sebagainya. Mungkin untuk early start, early finish masih ada yang bingung? Untuk early start yang pertama banget dari mana Kak? Yang satu ini? Atau emang satu bawaannya? Oh, satu itu emang kan minggu setiap proses itu pasti kita mengerjakan dari minggu pertama kan? Oh iya. Nah itu emang udah default gitu. Jadi kita biar lebih gampang aja kita pengerjaannya di minggu pertama atau di hari pertama gitu dan sebagainya. Oke. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut aja ya. Untuk pengerjaan untuk forward pass-nya sih kayak gitu aja sih untuk step-stepnya. Yang pertama kita kerjakan yang ada di critical path, terus di baris-baris yang lain selanjutnya gitu. Soalnya critical path ini akan menentukan waktu menentukan path-path yang lain untuk buat penilaian early start, early finish gitu. Terus selanjutnya kan ini kita udah dapat di H udah early finish-nya 31, terus di I early start-nya 32, terus untuk early finish-nya 49. Lalu kita pindah ke J 49 tambah 1 50 minggu. Untuk early finish-nya 50 tambah 13 kurang 1 jadi 62. Nah, untuk waktunya pas kan 62 minggu untuk early finish dan waktu critical path-nya sama-sama 62 minggu gitu. Terus untuk di path-path yang lain perhitungan forward pass juga sama sih. Tadi kan sudah saya jelaskan yang pertama 1 tambah 4 kurang 1 jadi 4. Terus kita ke B
tambah 1 jadi 5, terus ditambah 6 kurang 1 jadi 10, terus kita ke C 11, 10 tambah 1 11, 11 tambah 8 kurang 1 18. Nah ini kita bisa ada pertanyaan nih, ini kan ada pet nih ke critical pet dari B ke J, ini 5 tambah 6 kan 10, kok ini bisa jadi 50 gitu. Mungkin ada yang tahu kenapa? Halo. Belum tahu, Bang. Oke sih. Oke. Tenang. Nah. Halo, Wit. Nah, kenapa sih ini jadi dari 10 jadi 50 gitu? Nah, ini karena waktu critical path itu adalah waktu tetap, jadi waktu stabil defaultnya gitu. Nah, ini tidak bisa di otak-atik. Jadi dari 10 langsung ke 50. Nah, ini nggak bisa diubah gitu. Jadi dia bisa, jadi yang dari 10 ini cuma bisa ngubah ke 11 gitu. Dan selanjutnya kita path dari A terus kita ke D jadi 5 hari, ditambah 5 kurang 1 jadi 9, terus kita pindah ke E 9 tambah 10 jadi 9 tambah 1 jadi 10, terus untuk early finish-nya 10 tambah 11 kurang 1 jadi 20, terus kita pindah ke F dan langsung ke N gitu. Mungkin yang masih bingung ada yang ingin bertanya? Ini Kak, yang SABJ kan itu deskripsinya N-nya 23. Ini dari 23 kan untuk kenapa bisa dapat 23 gitu ya? Iya Kak. Oke, kan tadi untuk weight average-nya, kita lihat dari weight average-nya. Dari S kita ke A 4, lalu kita ke B 6, kita ke J 13, jadi 4 tambah 6 tambah 13, jadinya 23. Oh iya. Oke. Nah, tadi kan saya tadi sudah singgung. Tadi yang pertama itu ada namanya forward pass. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai backward pass. Backward pass tadi yang saya singgung tadi itu kayak waktu yang paling lama untuk mengerjakan suatu aktivitas di dalam suatu proyek. Jadi kan tadi yang di atas sini yang hijau ini kan namanya early start sama early finish. Nah, ini yang warna biru ini, yang di ujung-ujung biru ini namanya late start sama late finish. Late start dan finish ini late start dan finish ini menunjukkan waktu yang paling lama untuk memulai dan mengakhiri suatu aktivitas. Nah, caranya pertama kita juga mengerjakan dari critical path gitu. Nah, critical path ini kenapa kita bisa lihat dari kenapa sih kan kita bisa lihat sama semua nih. Nah, karena di critical path ini default, jadi semuanya harus sama gitu. Jadi untuk khusus critical path, backward pass sama forward pass itu waktunya sama karena ini waktu default terlama untuk pengerjaan suatu proyek. Jadi kita bisa lihat 62 dikurang 13. Untuk cara perhitungannya juga sama, kurang lebih mirip-mirip lah untuk pengerjaan perhitungannya. Cara mengerjakannya juga kita dimulai dari yang paling akhir gitu, minggu paling akhir untuk pengerjaan backward pass. Jadi misalkan kita udah dapat nih minggu 62 dikurangin 13 ditambah 1 jadi 50 minggu. Lalu untuk kita ke late finish selanjutnya tinggal dikurangin aja 50 kurang 1 jadi 49 gitu. Lalu 49 dikurang 18 ditambah 1 jadi 32, lalu dikurangin 1 jadi 31, 31 dikurang 16 ditambah 1 jadi 16, lalu kita ke aktivitas selanjutnya 16 kurang 1 jadi 15, 15 kurang 15 tambah 1 jadi 1 gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Maaf Kak, itu kecepatan Kak. Kecepatan, oke. Mungkin bisa saya ulang. Sambil ditunjukin itu gak pakai kursor gitu?
Oke, Di bisa. situ biar Mungkin kebayang. saya yang screen share ya. Sebentar. Untuk file pembahasannya mungkin dari Kak Widya bisa untuk share ke grup, ke link itunya ke teman-teman. Oke, bentar di share dulu ya. Oke, saya share screen dulu ya. Nah, udah kelihatan? Sudah. Nah, oke, saya ulang lagi untuk lihat list untuk backward pass. Backward pass ini kita mulai dari minggu-minggu terakhir di critical path. Jadi 62 dikurang 13. Untuk rumusnya minggu let list start, let list finish dikurangin weight average ditambah 1 untuk mendapatkan let list startnya gitu. Jadi 62 dikurang 13 ditambah 1 jadi 50. Lalu untuk ke let list finish di aktivitas sebelumnya tinggal dikurangin 1 aja, 50 dikurang 1 jadi 49. Lalu 49 dikurang 18 ditambah 1 jadi 32. Lalu ke aktivitas sebelumnya 32 dikurang 1 jadi 31. 31 ditambah 16 dikurang 16 ditambah 1 jadi 16. Lalu 16 dikurangin 1 jadi 15. 15 dikurang 15 tambah 1 jadi 1 minggu gitu. Apakah masih kecepatan atau bagaimana? Udah Kak, makasih ya Kak, udah paham. Cukup kebayang. Oke. Paham Kak. Untuk pet selanjutnya, nah ini sama. Jadi alurnya sama. Jadi ini kan 62. Jadi kita mulai di C 62 kurang 8 tambah 55. 62 kurang 8 tambah 1 jadi 55 minggu. Jadi kan tadi kan yang saya jelaskan di critical path ini yang backward pass sama forward pass-nya kan sama. Nah, untuk yang ini kita bisa dapat menyimpulkan. Jadi untuk forward pass-nya ini di aktivitas C dimulai dari minggu ke-11 sampai ke minggu 18. Untuk pengerjaan deadline pengerjaan aktivitas C dari minggu ke-55 sampai minggu ke-62 gitu. Lalu kita lanjut ke B 55 Sebentar. Sorry. Untuk B ini kita lihat ya dari critical path. Kenapa? Karena ini critical path itu lebih default gitu untuk waktunya. Sehingga ini C ini aktivitas C ini hanya berdiri sendiri ketika dia ada dua percabangan. Jika ada 2 percabangan ini dan dia salah satu percabangannya ada yang berhubungan ke waktu si ini, jadi dia mengambil waktu yang paling cepat gitu. Jadi ini kan early start di C sama early start di J kan beda nih. Ada 55 untuk early start. Let list start di C 55 minggu. Terus let list start di J itu 50 minggu. Jadi bisa kita ambil yang paling cepat, minggu yang paling cepat gitu. Minggu yang paling sedikit lah jatuhnya. Kan di sini yang paling sedikit minggunya ini di J 50 minggu. Jadi kita bisa langsung hubungkan jadi 49 gitu. Jadi 49 ditambah 6 dikurang 6 ditambah 1 jadi 44. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa deadline untuk mengerjakan aktivitas B dari minggu 44 sampai minggu 49 gitu. Terus di sini juga ada percabangan
di A, D sama B. Nah, kita lihat kayak tadi rumusnya. Kita lihat di list startnya ada 39 dan 44. Nah, kita bisa lihat yang paling cepat itu di minggu 39. Nah, kita langsung ambil. Jadi di minggu 38 lalu kita tentukan list startnya 38 dikurang 4 ditambah 1 jadi 35. Tunggu sebentar, ada pertanyaan. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang masih bingung? Buat pembahasannya udah di-share ya di drive yang tadi yang ada soalnya. Oke, masih ada yang bingung atau masih atau saya kecepatan untuk memberikan penjelasan materinya? Kak mau tanya. Oke, nanya tentang apa? Jadi yang lately finish yang 62 itu yang Paling bersinggungan langsung sama N itu kita ngikutin sama waktu terlamanya. Gimana? Jadi kan ini dia yang N yang deket sama N kan dia 62 semua nih lately finish-nya. Nah, itu tuh gara-gara waktu terlamanya itu 62 atau Iya. Karena waktu terakhirnya itu 62. Jadi yang mendekatkan untuk waktu pengerjaan paling lamanya kan kita udah dapat 62 minggu. Jadi udah terdefault, udah misalkan udah sampai end itu udah 62 minggu gitu. Mungkin apakah masih bingung untuk penjelasan saya? Jadi intinya itu kalau yang lately finish sama start itu kita ngitungnya berarti dari end ke start ya Kak menujunya. Ya, itu ada cara untuk backward pass. Backward pass itu perhitungan yang paling akhir untuk pengerjaan deadline-nya gitu, deadline pengerjaan aktivitasnya itu perhitungannya dari end sampai start. Kalau untuk forward pass itu pengerjaan yang paling cepat gitu, pengerjaan waktu yang paling cepat untuk mengerjakan suatu aktivitas. Jadi perhitungan itu dari start sampai end gitu. Sudah cukup paham dari penjelasan saya? Ya, udah Kak. Okay. Nah, itu yang Gimana? Yang di backward yang di bagian bawah ini yang kuning apa Kak? Yang tengah. Oke. Sebentar dulu ya. Nanti setelah ini kita ada penjelasan. Untuk backwardnya mungkin ada yang ingin sudah cukup atau gimana? Nanti kita selanjutnya kita bahas yang warna kuning ini. Kak. Ya? Mau tanya. Iya, gimana tuh? Kak, ini yang bikin panahnya ini kan itu ada ketentuannya nggak Kak selain ngikuti jalur sama pembeda yang critical path sama yang normal? Untuk pengerjaannya ya? Sebenarnya sih nggak ada hitungan khusus sih selain yang untuk yang jelas alurnya ini terbaca kemana-kemana, terus warnanya aja sih. Soalnya nanti dari untuk penilaiannya sih kayak gitu. Yang penting kebaca alurnya sama pembeda untuk critical path-nya. Kalau buat warna itu cuman pembeda yang critical path sama yang normal itu ya Kak? Iya gitu, itu aja. Iya, jadi biar lebih enak dibedainnya critical path-nya biasanya dikasih warna merah. Atau enggak, kalau misalkan cuma ada misalkan pengerjaannya cuma ada satu pengerjaan, untuk panahnya bisa dibedain. Misalkan yang satu ada cuma yang critical path dengan garis panah, sisanya cuma garis biasa aja gitu untuk pembedanya. Ada lagi yang ingin ditanya sebelum kita mulai? Kalau aku udah Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain? Kita langsung yang kotak kuning ini. Oke, kalau karena tidak ada, kita bisa langsung ke kotak kuning. Nah, untuk kotak kuningnya sendiri, sebentar saya cek soal dulu. Nah, kotak kuning ini namanya total float. Total float itu waktu adalah perbedaan dari setiap
perbedaan aktivitas dari backward pass sama forward pass. Itu namanya total float. Nah, jadi di sini kan ada warna kuning-kuning nih. Nah, warna kuning-kuning ini namanya total float yang kotak bawah, kotak tengah bawah. Nah, pengerjaannya juga sama. Pengerjaannya itu kita lihat pertama critical path-nya dulu. Gitu. Cara hitung dari si total float-nya, early start dikurangin late leave start dikurangin early start dari suatu aktivitas. Misalnya nih, aktivitas G, late leave start-nya 1, dikurang 1 early start-nya, hasilnya 0. Nah, untuk critical path pasti 0 untuk total float-nya. Karena di sini kan dia default. Sehingga pasti waktu tetap pengerjaannya ini segini. Jadi dia tidak ada perbedaannya gitu. Untuk atau penumpukan waktunya. Terus selanjutnya, nah kita kerjain ke yang dari si aktivitas yang tidak ada di dalam critical path. Kita pertama si A. Kan untuk rumusnya kan tadi late start dikurang early start. 35 dikurang 1 sama dengan 34. Nah, ini hasilnya. Lalu juga sama early finish late finish dikurang early finish. Nah, hasilnya 34. Itu. Kalau mau kalau kita bisa tahu pengerjaan aktivitas kita benar apa enggak, kita bandingkan late finish dikurang early finish sama enggak sama late start dikurang early start gitu. Kalau sama, berarti pengerjaan kalian sudah benar. Nah, selanjutnya kita ke B. 44 dikurang 5 sama dengan 39. Nah, kita bandingkan di sini juga. 49 dikurang 10, 39. Sudah benar kan? Selanjutnya kita ke C. Late start-nya kan 55. Early start-nya 11. Total float-nya 44. Nah, untuk late finish ya 62. Early finish-nya 18. Nah, kita bisa dapat juga 44 gitu. Untuk pengerjaan untuk pet yang lain juga sama. Sebenarnya untuk perhitungannya cuma pilih salah satu. Tapi kalau untuk cari tahu ini aktivitas kita udah benar atau belum nih, tinggal bandingin aja, kurangin late start kurang early start, kita bandingkan late start kurang late finish kurang early finish. Kalau sama, aktivitasnya sudah benar. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya, untuk early start yang di bawah itu 35 dari mana ya, Pak? 35. Yang ini ya? Iya, Kak. Oh, kan tadi kan pertama nih, kita ke aktivitas sebelumnya kan si A ini ada bercabang nih, yaitu D sama B. Nah, kita lihat ini aktivitas yang waktunya paling cepat di berapa minggu gitu. Nah, kita dapat minggu di aktivitas D 39 minggu. 39 minggu kita lalu dikurang 1, kita dapat late finish-nya di minggu A, di aktivitas A. Nah, 38 dikurang 4 ditambah 1, jadi 35 minggu untuk aktivitas A-nya. Begitu. Mungkin cukup paham? Berarti untuk pengerjaan ini pertamanya dimulai dari yang critical path-nya dulu ya, Kak? Udah dapat 62, lalu yang di atasnya dimundurin gitu ya, Kak? Yang atas yang mana yang... Oh, yang warna biru ya, buat backward pass-nya. Iya, pengerjaannya. Iya. Backward pass itu dimulai dari aktivitas yang paling akhir, yang mendekati end, sampai yang mendekati start gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang masih bingung? Mau tanya, ya? Kotak yang warna peach yang di tengah-tengah hijau tuh namanya apa ya, Kak? Itu namanya, bentar, lupa. Okay, weight average. Weight average. Weight average. Nah, weight average. Berarti itu pengertiannya apa, Kak?
weight average Tadi. itu ada PPT-nya. Nah, weight average itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan suatu aktivitas gitu. Yang perakiraan waktu fixnya gitu. Kan tadi ada rumusnya yang ini. Nah, ini kita dapat weight average. Nah, weight average itu dimasukin ke sini untuk pengerjaan selanjutnya gitu. Gimana? Masih udah paham? Halo? Yang tadi nanya? Gimana? Gimana, udah cukup jelas? Kalau misalkan sudah cukup jelas, mungkin kita bisa lanjut. Kalau misalkan masih kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan lagi. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ada yang ingin tanya? Oke, kalau tidak ada bisa kita lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya, tentukan kapan setiap aktivitas bisa segera dimulai dan segera selesai, serta kapan setiap aktivitas sudah mulai dan harus sudah selesai. Nah, ini pertanyaannya untuk jawabannya seperti ini, untuk nomor 5. Untuk nomor 4, cek setiap anggota. Nah, itu nomor 4 itu kita udah nentuin untuk early start, early finish, early start, early finish itu untuk pengerjaan nomor 4 gitu. Untuk nomor 5, apakah ada free float atau free slack dalam diagram tersebut beserta alasannya. Oke, untuk free float itu sejujurnya untuk penjelasan lebih rincinya banget saya masih kurang paham. Tapi untuk mengetahui caranya ada free float atau tidak, ada pembahasannya di sini. Nah, tidak memiliki free float karena tidak ada suksesor dan non kritikal yang memiliki lebih dari satu predecessor. Maksudnya tidak ada aktivitas suksesor yang non kritikal dan memiliki lebih dari satu predecessor. Nah, suksesor itu yang aktivitasnya maksudnya suksesor itu. Nah, jadi setiap prosesor yang tidak memiliki untuk penjelasannya juga masih kurang jelas sih. Untuk yang saya tangkap gitu. Yang jelas ini kalau yang ada di pembahasannya ini, karena tidak ada aktivitas suksesor yang non kritikal yang memiliki lebih dari satu predecessor. Untuk mengerjakan jawabannya sih tinggal itu sih jawabannya lebih jelas. Yang kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu untuk nomor 5. Mungkin nomor 5 mungkin ada yang masih bingung gitu, bisa nanya mungkin ke Kak Widya, kalau saya masih kurang paham soalnya. Mungkin Kak Widya bisa ingin menambahkan untuk nomor 5, Kak Widya. Kalau yang nomor 5 itu network diagram. Sebenarnya juga agak kurang ini sih kalau yang soal yang nomor 5. Yang network diagram itu. Kak mau nanya, Kak? Oh ya. Itu aktivitas suksesor itu apa ya, Kak? Aktivitas suksesor. Nah, aktivitas suksesor ini yang si aktivitas utamanya. Si A, B, C. Nah, ini namanya suksesor. Predecessor itu aktivitas sebelum si proses suksesor gitu. Ini untuk penjelasannya jujur saya masih kurang jelas karena ini dapat dari dosen. Iya. Mungkin nanti teman-teman bisa tanya langsung ke dosennya, Pak, yang dimaksud dengan ini apa, suksesor itu apa gitu. Free float. Oh, mungkin kalau saya tangkap ini tidak aktivitas yang non-kritikal ini kan maksudnya yang tidak critical path yang memiliki lebih dari satu predecessor. Nah, satu predecessor ini misalnya maksudnya misalkan si B
Oh, saya cukup sudah nangkep. Jadi misalkan si B, predecesornya ini kan A nih. Nah, kalau untuk syaratnya free float itu predecesornya harus lebih dari 2. Jadi misalnya si B ini harus mempunyai aktivitas sebelumnya itu G sama A, itu syarat untuk mendapatkan free float atau free select. Kalau nggak ada kayak gitu, berarti tidak mempunyai free float atau free select gitu. Untuk penjelasan lebih rincinya sih mungkin ada satu, mungkin sebentar ya, saya ada satu. Nah ini saya ada satu diagramnya. Misalkan ini contoh aja ya. Misalkan nih untuk contoh free floatnya ini ada aktivitas G. Nah sebelum aktivitas G ini dia ada 2 predecessor, aktivitas E sama aktivitas D. Nah, jadi kita bisa tahu kenapa itu bisa free float karena dia punya 2 aktivitas. Ada satu aktivitas yang memiliki 2 aktivitas sebelumnya gitu misalkan. Jadi E dan D itu adalah predecessor dari si G begitu. Yang masih bingung boleh bertanya biar bisa memahaminya gitu. Yang ingin bertanya silakan. Halo, yang ingin bertanya silakan. Oke, karena mungkin sudah cukup paham ya untuk pembahasan total float atau total free float atau free select gitu. Nah, kita bisa langsung ke nomor 6. Nomor 6, tentukan kapan aktivitas F harus sudah selesai dilaksanakan. Nah, untuk F itu kan yang sudah dilaksanakan. Nah, berarti itu namanya itu deadly finish-nya. Deadly finish-nya itu di minggu ke-62. Nah, ini untuk aktivitas si F. Lalu selanjutnya, kapan aktivitas I dilakukan. Nah, kita lihat lagi aktivitas I, kapan aktivitas I harus dilakukan. Kita lihat di early start, nah 32 minggu. Jadi kita bisa dapat jawabannya di minggu 32 gitu. Mungkin untuk yang nomor 6 dan nomor 7 ada yang masih bingung? Boleh bertanya? Gimana? Udah cukup jelas. Jadi kalau misalnya yang late finish itu lebih ke paling lambat dikerjakan itu kapan gitu. Nah untuk yang early start-nya itu ya sudah dijelaskan kayak tadi itu, jadi di awalnya tuh mulai start-nya tuh kapan. Bisa dilihat dari yang berwarna hijau sama yang warna biru yang di pojok kanan. Itu buat yang late finish tuh yang di pojok kanan warna biru, itu buat yang tadi aktivitas yang J ya? Iya. Yang tadi ya. Saya sudah tadi ya. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut ke nomor Oke, ada bisa kita selanjutnya ke nomor 8. Nah, ada nomor 8 nih. Jika aktivitas H ternyata memakan waktu 20 minggu, maka apa yang akan terjadi dengan proyek? Nah, kita bisa lihat di aktivitas H kita memakan misalkan contoh aktivitas H memakan waktu 20 minggu gitu. Oh, suara saya sudah jelas? Sorry. Nah, kalau misalkan mana tahu nggak pertigaan yang Oke, saya ulangi lagi untuk pertanyaannya. Jika aktivitas H ternyata memakan waktu 20 minggu, maka apa yang terjadi dengan proyek? Nah, kita bisa lihat di soalnya. Kan tadi soalnya itu H 20 minggu. Kita lihat di sini H 16 minggu. Nah, untuk weight average-nya 16 minggu. Tetapi di soalnya ternyata 20 minggu. Ternyata ada penambahan waktu 4 minggu kan. Nah, untuk jawabannya gampang sih. Karena aktivitas hanya berada di jalur kritis dengan rencana durasi 16 minggu, maka ada penambahan waktu pekerjaan proyek
sebesar 4 minggu. Maka waktu project akan terlambat gitu. Gitu aja sih. Untuk penilaiannya sih karena ada di aktivitas hanya ini ada 16 minggu dan pengerjaannya ternyata 20 minggu di aktivitas H, maka project akan terlambat sebesar 4 minggu. Begitu untuk nomor 8. Bisa aja sih ada juga salah satu contoh, misalkan di aktivitas J gitu. Kita udah tentuin 13 minggu. Ternyata ada ternyata penambahan waktu gitu. Menjadi 15 minggu di aktivitas J. Jadi kan kita udah dapat nih awal perakhiran waktu critical path-nya 62. Tapi ternyata di aktivitas J itu ada penambahan jadi 15. Jadi 62 itu dari 62 tinggal ada penambahan gitu. Jadi ada penambahan 2 minggu. Jadi penambahan 2 minggu untuk pengerjaan aktivitas J gitu. Jadi telat 2 minggu lah. Itu. Mungkin ada yang masih bingung untuk nomor 8? Oke, karena nomor 8 cukup jelas, kita bisa lanjut ke nomor 9. Nomor 9 kan soalnya jika aktivitas I dipercepat 5 minggu, maka kapan aktivitas C bisa cepat dilaksanakan gitu. Nah, kita bisa lihat nih, di aktivitas I kan dipercepat 5 minggu. Maka paling cepat dilakukan di early start-nya. Nah, ini kita ada saling mempengaruhi antar aktivitas. Tadi kan aktivitas I itu percepat 5 minggu. Nah, perakiraan pengerjaan 18 minggu. Nah, tinggal kita kurang aja, jadi 15 minggu gitu. Jadi 13 minggu. Nah, kan 32 ditambah 15 dikurang 1. Jadi harus jadi 44 minggu untuk early finish-nya. Nah, di J-nya tinggal ditambahin aja 44 ditambah 1 jadi 45. Gitu. Jadi early start di J itu ada di minggu 45. Sehingga total durasi project menjadi 57 minggu. Gitu. 45 tambah 13 kurang 1 jadi 57 gitu. Mungkin nomor 8 sama nomor 9 sih kayak polanya sama. Jadi misalnya kalau misalkan ada di suatu aktivitas waktunya ditambah atau dikurangin gitu. Nah, itu tinggal di kotak-katik aja sih, gitu aja kalau buat nomor 8 sama nomor 9. Ada yang ingin ditanyakan untuk nomor 8 sama nomor 9? Oke, kalau tidak ada, diem-diem lah ini semua. Oke, kita bisa langsung ke nomor 10. Nah, nomor 10 pertanyaannya, jika pada planning Anda berhak untuk mempercepat schedule Anda, maka aktivitas manakah yang akan percepat? Nah, ini nomor 10 ini cara cepatnya sih untuk menjawabnya gini. Untuk kita dapat mempercepat schedule, kita bisa mempengaruhinya di waktu paling awal, critical path itu. Soalnya resikonya pertama resikonya paling dikit, kedua ini kan pengerjaan paling awal, sehingga pengaruh ke belakangnya itu pengaruhnya nggak terlalu separah kalau misalkan di tengah-tengah gitu. Misalkan kita di minggu ini ternyata ada percepatan nih, harus ada percepatan. Nah, ini kita harus rombak di sini lagi, lebih ribet untuk aktivitasnya. Kan soal kalau di sini kan aktivitasnya baru ini. Nah, untuk percepatannya bisa kita otak-atik aja sementara di sini. Tinggal otak-atik aja untuk percepatannya gitu. Mungkin nomor 10 emang agak tricky sih untuk penjelasannya. Ada yang masih bingung untuk nomor 10? Itu Kak, untuk nomor 10 itu kan waktu dipercepatnya Kak. Iya. Kenapa nggak yang di akhir Kak? Biar nggak banyak yang merubah. Yang di akhirnya itu kan ada yang J.
Nah kan di sini kita mintanya waktu yang paling dipercepat kan. Nah kalau misalkan kita mempercepat di waktu J, misalnya di waktu J ini udah 50 minggu gitu. Misalkan kita udah masuk di early start J 50 di minggu ke-50. Ternyata kita juga pengen mempengaruhi pertanyaannya itu saat planning. Jadi kan di sini kan pertanyaannya saat planning. Jadi saat planning itu kan berarti belum mulai semua kan. Nah, berarti yang bisa kita ubah 3G aja. Nanti yang lain tinggal ngikut aja ke belakang. Gitu. Soalnya kalau kita ngubah ke belakang, kita nggak tahu ini ternyata di J ini ada penambahan waktu berapa minggu lagi gitu, sehingga tidak mencapai target. Gitu sih. Mungkin cukup paham? Sudah cukup pahamnya? Sudah cukup paham? Sorry. Paham nggak? Oke. Mungkin untuk nomor bagian 1 sudah cukup dari saya. Kalau misalkan ada apa-apa sudah di-share untuk pembahasan bagian 1. Kalau masih kurang bisa tanya ke kakak-kakaknya aja. Kalau dari saya ke bagian 1 sudah cukup, bisa saya lanjutkan ke Widya untuk bagian kedua. Terima kasih. Terima kasih Kak Rafif. Yang selanjutnya itu kita bakalan bahas tentang kan di sini sudah disiapkan tabel. Nah, dan didapatkan data bahwa pada saat aktivitas H masih berjalan, biaya yang sudah digunakan adalah sebesar 150 juta. Jika pada hari ini pihak manajemen meminta laporan performasi proyek, maka lakukan perhitungan end value management dan jelaskan hasil dari setiap langkah. Jadi di sini tuh kita lebih menghitung bagaimana sih laporan performasi proyeknya, terus uang yang udah dikeluarkan berapa, BAC-nya berapa, PV-nya berapa, IV-nya berapa, AC-nya berapa. Nah, kalau sebelum ke situ, kita harus tahu dulu nih, EV itu apa. Nah, EV sendiri itu adalah earned value. Nah, earned value itu dia didapat dari EV to date kali RP. Nah, cost variance didapat dari EV min AC, schedule variance dapat dari EV min PV, CPI dapat dari EV per AC, terus performance index-nya dari EV per PVC, terus EAC, BAC per CPI, dan estimate time completeness-nya adalah original time estimate dibagi SPI. Nah, biasanya kalau misal di manprosinya sendiri itu biasanya tuh ini disediain rumus-rumusnya ini. Tuh. Nah, buat yang selanjutnya itu, nah di sini juga ada beberapa pengertiannya. Kalau schedule varian itu adalah antara earned value dan juga planned value. Kemudian cost variance itu didapat dari earned value dan actual cost. Mungkin kita langsung ke pembahasannya. Nah, di sini kan tadi udah diketahui kalau BAC itu adalah total untuk yang keseluruhannya. Itu sebesar budgetnya itu adalah 185. Ya, ini tadi tabel yang didapat dari soal sini ya. Kan di sini udah dikasih tahu BAC-nya berapa, earned value-nya berapa, AC-nya berapa, PV-nya berapa. Nah, kita tinggal mencari sisanya yang belum ada, yaitu ada SV, CV, SPI, sama CPI. Nah, kalau misalnya itu kita dapat 185 itu dari jumlah plan value million. Yang ini, itu dijumlahkan dulu, nah totalnya itu adalah 185. Kemudian, yang kedua, pertanyaan kedua itu adalah aktivitas H, proyek direncanakan menghabiskan berapa? Nah, untuk aktivitas H sendiri, berarti itu dijumlahkan dari 5, startnya 5, 10, 15, 10, 10, 20, 25, 30, sama 40. Nah, itu
jumlahnya adalah 125. Kemudian yang selanjutnya adalah earn value. Earn value-nya juga tadi sudah di sini ada ya. Di sini ada, itu tinggal dijumlahkan aja. 5 ditambah 10 ditambah 15 tambah 10 tambah 5 tambah 5 tambah 25 ditambah 22,5 itu jumlahnya 97,5. Jadi ini tinggal dimasukin aja buat yang nomor 1, 2, 3. Apakah udah cukup jelas? Jelas, Kak. Oke. Jelas, Kak. Nah, selanjutnya kan kita bakal cari yang AC. Nah, AC-nya ini merupakan total biaya yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan proyek. Jadi selama proyek berlangsung itu udah ngeluarin berapa sih? Nah, itu didapat biasanya dari soalnya. Jadi ketika ini tuh hari H masih berjalan, biaya yang sudah digunakan itu adalah 150 juta. Berarti itulah yang disebut AC-nya. Tuh. Nah, yang selanjutnya itu adalah SV. SV itu rumusnya adalah earn value dikurangin sama PV. Tadi kita udah tahu tuh earn value-nya berapa, PV-nya berapa. Nah, earn value-nya kan 97,5 dikurang sama PV-nya 125, berarti minus 27,5. Begitu pula buat yang CV-nya. Nah, itu project over budget. Kemudian yang SPI juga sama, tinggal dibagi. Kemudian untuk yang BAC itu dibagi CPI. Nah, kalau estimasi proyek yang selesai itu, dia didapat dari 62 bagi 0,78. 62 ini didapat dari mana? Nah, 62 itu dari soal sebelumnya yang kita tahu tadi di sini. Nah, kan di sini ada 62. Nah, diambil dari situ, dibagi sama 0,78, yaitu SPI-nya. Earn value dibagi PV. Itu sih kalau misalnya kurang lebihnya untuk yang bagian kedua itu, dia lebih kayak kamu harus hafal sama rumus-rumusnya, terus harus paham dulu BAC itu yang mana, PV itu yang mana gitu. Terus cara mencarinya biasanya kan kalau yang tadi kan kebetulan di soalnya udah dikasih tahu ya di sini jumlahnya PV-nya berapa, BAC-nya berapa, earn value-nya berapa, AC-nya berapa. Nah, kalau misalnya soal-soal yang di UTS itu biasanya ini belum ada, jadi kalian harus hitung dulu yang ini. Tuh. Mungkin dari Kak Rafif mau ada yang ditambahin dulu? Oke. Sebenarnya sih yang kalau misalkan bagian kedua itu tinggal apalin rumus aja sih sama alur-alurnya gitu, sama teliti juga sama kayak bagian nomor 1. Semuanya sih untuk pengerjaan ini yang bagian 1 bagian 2 ini cuma intinya cuma satu sih, teliti sama teliti gitu aja. Sama yang penting sama apa rumus untuk bagian kedua, sama alur aja sih. Oh iya, mau nanya dong, ada nggak untuk bentuk UTS-nya apakah cuma esai aja atau ada kayak pilihan ganda gitu buat UTS-nya? Kabarnya pilihan ganda semua, Kak. Oh, pilihan ganda ya. Oke. Nah, mungkin untuk pilihan ganda mungkin ada juga untuk bentuk soalnya kayak gini. Dan juga untuk pilihan ganda sih triknya sih kan ada tuh penjelasan kayak, bentar, saya baca dulu. Kan di sini kayak ada pengerjaannya kayak penjelasan dari setiap itu kan, setiap langkah-langkahnya, terus juga ada ITTO-nya. Nah itu sih ITTO-nya sih yang diapalin, soalnya itu biasanya buat UTS itu sih yang sering keluar, misalkan input dari si aktivitas A apa misalkan, terus atau enggak input ini itu merupakan aktivitas dari mana gitu aja sih kalau dari saya. Soalnya kan dia juga masih nggak ada gambaran nih dari dosen, juga belum ngasih informasi untuk kuis untuk UTS-nya seperti apa gitu sih.
Kalau mungkin dari saya sudah cukup. Untuk dari Kak Widya ada ingin tambahan lagi? Kalau aku boleh nanya bentar gak, Kak? Iya, boleh. Oh iya, boleh. Itu yang CPI, FV bagi AV. Oh, rumusnya. Iya. Bentar. AV itu yang mana ya, Kak? AV. Kok bingung ya, AV-nya tuh yang mana gitu ya? AV. Tipe itu, Pak. Aceh harusnya. Ini tuh Aceh nggak sih harusnya? Ya, Aceh itu tipe. Iya, ini harusnya Aceh. Nanti mungkin bisa dibenerin. Oke, Kak. Kasih. Pantesan AV kayaknya nggak? Iya. Harusnya. Oke. Kayak gitu. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyain dulu. Mungkin ada yang masih bingung sama di bagian cost atau bagian schedule. Kak, mau nanya lagi Kak? Oh ya, boleh. Hitung PV itu gimana tadi Kak? Hah? Hitung PV. PV? Iya. Oke, bentar ya. PV itu aktivitas. PV itu dia dapat dari ini sampai H 5 ya. Ditambah 10 tambah 15 tambah 10 tambah 10 20 25 itu sampai H aja. Sampai H sih. Sampai H. Untuk aktivitasnya tuh ini cuma sampai H. Yang dihitung dari A sampai H aja. Sudah cukup jelas? Cukup, Kak. Mau nanya, Kak. Oh iya. Kenapa sampai H, Kak? Nah, untuk soalnya kan kita dikasih tahu nih, untuk yang ada progresnya itu kan baru sampai H doang kan di sini. Untuk yang baru sampai progresnya itu didapatkan data bahwa saat aktivitas H masih berjalan. Nah, itu kita cuma dapat data cuma sampai H. Sedangkan PV itu tadi itu kan kayak untuk keseluruhan dari aktivitas yang masih berjalan gitu. Jadi kita cuma bisa dapat informasi dari aktivitas si H doang gitu. Mungkin bisa aja gitu yang ditanyakan sampai aktivitas J. Nah, itu bisa aja, tergantung yang buat soal kayak gimana. Gitu. Oke, makasih. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kau boleh lihat tadi nomor 9 nggak, Kak? Nomor 9 yang mana? Yang EAC. Oh ya. EAC. EAC-nya ada rumusnya kan, terus yang schedule awal. Proyek yang selesai di week 80 ini. Iya. Untuk proyek yang akan selesai di minggu 80 kan, ini ada rumusnya nih, estimasi proyek selesai. Schedule awal kurang SPI. 62 kurang dibagi 0,78. Nah, kita sudah dapat estimasi 80 minggu. Nah, kan kita sudah di bagian 1 kan kita udah dapat untuk critical path-nya itu kan 62. Nah, untuk yang kita tinggal dikurang aja 80 kurang 62. Nah, kita dapat waktu 14 minggu waktunya akan terlambat gitu. Ya. Oke. Kak mau tanya. Oh, boleh. Kalau di tabel itu progresnya itu dia berperan buat apa, Kak? Nah, itu mungkin Kak Widya bisa menjawab. Progresnya ini. Iya, kayak di tabel progres. Dia tuh cuma buat presentase aja sih sebenarnya nih. Jadi dia udah dikerjain, ini udah berjalan kan, 100%. Yang D-nya baru 50%, yang E-nya baru 25%. Jadi dia tuh
lebih ke berapa persen sih pengerjaan proyeknya sudah dikerjakan gitu. Tapi Sebenarnya kalau Hmm? buat penghitungan nggak ada yang sangkut paut sama progres kan, Kak? Enggak sih, kalau di sini secara itu dia lebih yang penting tahu hafal rumusnya aja, dia nggak berpengaruh di soalnya. Oh, oke, Kak. Makasih. Sama-sama. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Yang TCPI Itu ada yang tanya tuh. Iya, gimana? itu rumusnya berarti BAC kurang FV dalam kurung bagi EAC kurang AC maksudnya ya. Dalam kurung itu di mana? Iya, dalam kurungnya ini. Yang baginya tuh berarti di luar itu ya? Iya. Iya, harusnya. Iya, kok benar-benar rumusnya kayak gitu. Oh, ada yang nanya juga nih, Kak. Mungkin dari Robert. Namanya siapa? Robert ya? Iya, Kak. Sudah cukup paham untuk pembahasannya yang TCPA itu rumusnya? Ya. Oke. Itu baginya di dalam, masuk ke kurung itu yang di situ. Bisa jadi ambil. Harusnya nggak ada. Ini ada bertanya nih, Kak, TCPI itu apa ya, Kak? Di soal nggak ada nomor 10 soalnya. Terus kalau misalnya TCPI itu lebih dari satu, kesimpulannya gimana? Nah, TCPI itu kan, tadi CPI itu, apa tadi namanya saya lupa kan. Tadi CPI itu efisiensi. Jadi cost performance index. Jadi kan untuk indeks performa biaya. Nah, kalau T itu TCPI itu totalnya. Total performance index gitu dari suatu progress proyek gitu. Kalau misalkan lebih dari satu gimana? Jadi budgetnya itu sisa pekerjaannya itu lebih besar daripada budget, sehingga nggak bisa untuk pekerjaannya itu nggak bisa relax. Jadi biayanya membengkak gitu. Biaya membengkak, namun pekerjaannya belum pekerjaannya itu masih banyak, nah gitu. Jadi proyeknya itu dihitungnya kurang sukses, gitu. Iya. Jadi ibaratnya udah pengerjaannya molor, biayanya juga makin gede gitu. Kalau misalnya dia lebih dari satu. Jadi kalau TCPI yang bagus tuh kurang dari 1 gitu. Kan itu 0,650. Jadi dia pekerjaannya masih dikit, terus budgetnya juga. Nah, untuk kurang dari satu itu pekerjaannya itu untuk pekerjaannya itu masih mencukupi lah untuk biaya sesuai dengan biaya budget lah gitu. Gitu aja sih. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya. Untuk Khofifa ini waktunya bagaimana, Kak? Gimana? Untuk waktu penjelasannya untuk sesi ini gimana, Kak Khofifa? Waktunya? Oke, mungkin ada yang ingin bertanya lagi karena waktunya udah jam 8:30. Masih bingung, Kak, yang nentuin TCPI itu apakah lebih atau itunya itu? Oke. Untuk itu sih kan ada untuk TCPI itu ada 3, ada kurang dari 1, sama dengan 1, dan lebih dari 1. Kalau misalnya kurang dari 1 ya case-nya kayak tadi, untuk budgetnya itu lebih dari budgetnya itu mencukupi dan pengerjaan untuk tugas aktivitasnya itu masih bisa dihandle lah gitu. Kalau untuk sama dengan 1 seimbang gitu. Untuk tugas sama biaya itu masih stabil, masih sama. Nah, cuman kalau lebih dari 1 itu biasanya biayanya itu akan membengkak, tidak mencukupi untuk pengerjaan suatu aktivitas, dan aktivitasnya itu masih banyak gitu, sehingga ya tidak akan selesai proyeknya akan gagal gitu sih, kalau kurang lebihnya kayak gitu sih. Mungkin sudah cukup paham penjelasan dari saya. Kalau untuk rumus sudah di-share ya sama Kak Widya.
Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Sekali lagi saya ingin tanya, ada yang ingin bertanya lagi? Sudah Bang, makasih Bang. Oke, Cukup, Bang. Oke, Cukup, Bang. mungkin saya bisa kembalikan ke panitianya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang, makasih Ya, Kak. oke. Untuk Makasih, Kak. Kak Kofifa bisa di-handle lagi, Kak. Terima kasih. Halo, ya teman-teman. Halo. Makasih untuk Raffi sama Widya buat materi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti ada link feedback dari kita, jangan lupa diisi. Ya. Itu udah ada link feedbacknya di kolom chat, jangan lupa diisi. Ditunggu ya teman-teman. Sebelumnya dari saya juga makasih ya udah menyempatkan waktunya untuk belajar bareng, berdiskusi bareng mengenai Matrosi. Dari saya dan dia minta maaf sebesar-besarnya jika masih kurang jelas atau masih ada yang kekurangan dari kami. Maklum, namanya juga manusia, sumbernya lupa, sumbernya kekurangan. Mungkin itu dari saya. Kalau dari Kak Widya bagaimana? Ya paling makasih juga buat teman-teman juga buat udah waktunya, semoga ilmunya bermanfaat, dan juga maaf kalau misalnya kami penyampaiannya mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin ada salah kata gitu. Di sini kita sharing aja, lihat semuanya terus buat UTS-nya. Jangan lupa buat tetap teliti karena tuh banyak hitung-hitungannya, banyak yang bisa menjebak, satu salah aja tuh bisa salah semuanya. Jadi jangan buru-buru ngerjainnya, yang penting teliti. Ya, itu aja sih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Semangat ya UTS-nya. Jangan lupa isi feedback-nya yang sudah di-share. Ya. 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 Kofifa, makasih ya udah